untuk tahun ini mudah-mudahan untuk Kabupaten Bone lebih bagus dan tahun 2001 nanti insya Allah. Dan satu pesan saya, kita konsisten dan motivasi yang tinggi. Dan kedua, kepala sekolah harus betul-betul. Dan mohon saya ingatkan ini. Saya ingatkan bahwa bendahara itu adalah pengelola dan kepala UPT SMA SMK adalah penanggung jawab atau pengguna anggaran. Ini. Jangan sampai terjadi. Itu tadi. Jadi saya ini tidak usah saya buka dalam pertuan ini. Karena saya juga ini pernah kepala sekolah 20 tahun dan kuhafal mati itu kalau pertanggungjawaban dan amos. Mulai dari transaksi, buku kas harian, buku kas pembantu, berita acara dan sebagainya. Olehnya itu saya mengucapkan terima kasih dan merespon yang setinggi-tingginya kepada saudara saya, para bendahara, ibu bapak bendahara, para teman-teman saudara kepala sekolah, bahwa lewat pertemuan ini sangat penting untuk merumuskan, untuk menghasilkan suatu pengelolaan administrasi yang mantap. Dan saya kira ini minggu, mudah-mudahan. Dan kedua, satu pesan saya. Ini satu pesan saya. Kalau memangnya ada dana, maaf saya singgung, ada dana, tidak bisa kita pertanggungjawabkan, lebih kita kembalikan. Tidak ada kata mengatakan anggaran 2020 dibelanjakan 2021. Jangan. Ini satu pesan saya. Makanya dulu saya bicara waktu inspektorat, bahwa itu tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dana BOS adalah anggaran APBN, anggaran penetapan belanja negara yang dikirim masuk ke anggaran ke kas provinsi, baru dikirim ke rekening kita masing-masing, dan itu tak dikatakan anggaran tahunan 31 Desember 2020 harus final. Dan tidak ada lagi proses kegiatan belanja di atas tanggal 1 Januari. Ini pesan saya. Jangan ada yang laksanakan tanpa dengan aturan yang mendukung kita. Kayak tahun lalu, banyak teman-teman kedapatan ya, karena dia mau ini habiskan anggarannya. Ini pesan kepada saya nak selaku orang tua, selaku orang atasan. Kalau memang ada dana yang tidak bisa kita kembalikan kepada negara. Saya kira gampang sekarang berhubung dengan Pak Anjas, Ibu Lestari kembalikan ke negara. Jangan sekali. Dan itu biasanya terjadi. Dan ini kita harus konsisten antara kepala sekolah dengan bendahara. Jangan upak baca rubi cedek. Yuk mata masih sakit jatuh pigoi. Ya toh, seumpamanya Loki habiskan anggaran tak. Seumpamanya tidak bisa ini. Baru kita bikin SPJ yang ini, jangan, hati-hati. Itulah mari kita koordinasi. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hadir ini. Dan kedua, saya titip kepada teman-teman Bapak Ibu bendahara. Begitu pula kepada Bapak Ibu Kepala UPT yang sempat hadir. Ini satu pesan saya, walaupun saya hadir untuk ini memberikan sedikit pesan dan nasihat kepada kita semua. Ini. Jadi bendahara itu bagaimana caranya kerjasama dengan kepala sekolah. Karena di SK itu mengatakan bahwa bendahara adalah pengelola dan kepala sekolah adalah penanggung jawab. Atau saling keterbukaan dan saling bersinergi. Dan saling koordinasi. Apalagi pada saat-saat final ini anggaran terang untuk semester kedua, tentunya kita ingin bersinergi. Atau dan jangan mengatakan ada prinsip bahwa habis ini anggaran untuk semester kedua, loh ini capu. Buanglah pendapat-pendapat semacam itu. Itu, buanglah itu. Yang kedua, pesan saya ulangi tadi, administrasi harus mantap. Administrasi itu didukung oleh bukti-bukti fisik. Contoh, saya ulangi kembali walaupun kita sudah tahu. Ada rehab ringan. Apa pesannya inspektorat, apa pesannya kita provinsi. Baru-baru ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala PT, MSM, SMK hadir, para anandaku semua bendahara. Minggu lalu saya rapat dengan Pak Kadis sampai jam 7 malam, hari Jumat. Pak Kadis pesankan kepada semua kepala cabang supaya monitoring tentang pengelolaan pertanggungjawaban dana BOS. Ini karena semua hasil kepala cabang itu melaporkan semua kepada Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, walaupun LHP-nya belum keluar. Makanya saya rapatkan satu hari satu malam dulu Bapak-Bapak sekalian. Dan kita ditekan dan dipesan dan diperintahkan Bapak Kepala Dinas atas perpanjangan Bapak Gubernur supaya kepala cabang memonitoring, mengevaluasi tentang bagaimana pertanggungjawaban dana BOS 2020. Makanya nanti pelaporan tak itu Desember nanti saya harus minta melewat Panjas nanti.
Dengarkan ini. Pelaporan tak semester pertama, semester kedua harus ada arsip di kantor. Karena ini saya harus laporkan kepada Pak Kadis dan saya pertemukan nanti. Laporan Haris LHP, laporan hasil pemeriksaan inspektor audit yang baru-baru ini, saya juga harus melaporkan kepada Pak Kadis. Supaya ada laporan tak di atas bawah pengelolaan dana BOS, betul-betul ini untuk Kabupaten Bone di tingkat SMA, SLSB, Sinjai juga supaya mantap. Yang kedua berdasarkan dengan juknis. Kalau ada kebijakan-kebijakan dalam itu ada sesuai dengan yang kedua. Yang ketiga, untuk revisi saya ulangi kembali, itu namanya ada revisi RKS itu tentunya Bapak yang camkan itu bagaimana untuk revisi anggaran itu. Olehnya itu kita sudah pengalaman bahwa biasanya ada revisi RKS itu tentunya kita berpedoman terhadap juknis, dan kedua masih ada selek kekurangan di antara kita. Senaknya juga masih ada sekolah senaknya merevisi RKS. Apakah tidak tahu kepala sekolah kah atau maunya saja kepala sekolah revisi RKS? Dan ada itu terangnya, makanya sudah jelaskan itu sama Bu Lesta dengan Panjas bahwa belanja ini tidak boleh menjerman belanja ini. Namanya rencana kerja itu rencana, ada revisi atau ada perubahan, artinya kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi tidak terlepas dari aturan atau juknis. Barangkali kita harus paham semua. Yang kedua, makanya dulu itu saya bikin aturan ke dalam. Revisi anggaran itu, revisi RKS itu, minimal kepala sekolah harus tahu dan kerjasama dengan bendahara. Jangan terjadi lagi yang tantong sama dengan tantong yang sebelumnya. Ya toh, ini saya pesan. Jadi makanya bendahara. Jadi kedua, keempat, pengusulan nanti bendahara ini ada Pak Anggif di sampingku. Paling lambat minggu pertama Januari, minggu kedua harus ada pengusulan bendahara pengelola dana BOS tahun anggaran 2001. Kita usulkan melalui cabang dinas, usulan dari Bapak UPT SMA SMK, baru kita usulkan ke dinas provinsi mengusulkan ke kantor gubernur, Bapak untuk diteruskan di SK oleh Bapak Gubernur. Ini pesan. Ini saya evaluasi betul-betul. Usulan itu nanti diminta ke cabang dinas untuk secara tertulis untuk diusulkan ini paling lambat. Paling lambat minggu kedua akan ini. Karena kami sudah rapatkan kemarin dengan Bapak Kepala Dinas, semua 12 Kepala Cabang bersama dengan Kepala Seksi Keuangan. Jangan terlambat pengusulan bendahara dana BOS. Kalau terlambat pengusulan, terlambat juga diskak oleh Bapak Gubernur, biasanya terjadi. Contoh, baru-baru ini, dengarkan dulu, tambah 25 menit. Baru-baru ini, menurut pendapat inspektorat, RKS saja kita ini, RKS kita ini, kadang-kadang ada sekolah, SLB, SMA, SMK, Allahlam, penetapan RKS-nya di Maret. Padahal kalau anggaran itu mulai Januari sampai dengan Desember. Yang terjadi ini, RKS-nya ditetapkan baru jadi, tanda tangan kepala sekolah, komite dan kepala cabang, sekalinya itu keluar dana BOS. Keluar terduang pertama, ada transaksi pada bulan Februari atau Januari. Jadi Pak Becer rugi. Ini kendala. Jadi seharusnya itu, yang sudah laksanakan sudah bagus, seharusnya itu rencana kerja sekolah untuk dana BOS itu, kita sudah memang rapat mantapkan di Desember. Ini dengarkan ini. Sudah Desember. Timbul pertanyaan. Biasanya katanya begini. Tidak namanya rencana kerja. Ini yang menjadi momok bagi bendahara kepala sekolah. Biasanya kalau kita cepat katanya membuat rencana kerja itu biasa beda. Tidak. Namanya rencana. Dan memang selama ini belum pernah terjadi konsisten cocok antar jumlah siswa. Karena pada saat bulan 7 itu penerima siswa baru itu, ada perbedaan jumlah siswa. Yang kedua, saya luruskan dan mengingatkan kembali, anggaran APBN itu dana BOS ditetapkan pada bulan Oktober tahun ini. Anggaran APBN. Jadi biasanya di situ yang termasuk yang dihitung jumlah siswa itu per sekolah itu per UPT, siswa bulan 7 sampai bulan Desember masuk perhitungan, kan anggaran ini ditetapkan pada bulan 10. Jadi memang biar begitu. Jadi namanya rencana. Jadi mohon saya mengajak kembali, kalau bisa semua UPT SMK menyusun rencana kerja pada bulan 12.
atau ditetapkan pada Desember ini untuk anggaran 2021. Ini saya perlu camkan. Tidak usah menjadi mau memutakan bahwa begini. Karena kenapa? Nah, setelah itu ada terlaksanakan, kita rencana ada untuk perubahan rencana kerja. Ingat kembali itu, semua kali membenarkan. Jangan sampai terjadi Maret kita punya baru rencana kerja tak selesai. Padahal baru-baru ini banyak kedapatan di sekolah. Sekalinya terlam pertama keluar, ada belanjanya, bulan 1, bulan 2. Padahal RKS-nya nanti bulan 5. Ini. Jadi saya tidak mau dengar lagi ini. Ya, dan kedua saya kira bukan lagi zamannya, maksudnya bukan lagi saatnya kepala cabai yang mengingatkan, akan saya sampaikan kepada inspektorat. Dan mohon Ibu Bendahara usulkan cepat kepada kepala sekolah. Bukan usulkan mengingatkan supaya kepala sekolah ya begitu. Nah, dan terakhir lagi para ya Ananda Bapak Ibu Bendahara, ingat tadi saya sampaikan kita usul untuk bendahara itu, kita harus konsisten. Setengah-setengah memang. Dan saya nanti akan membuat suatu berita acara. Kesanggupan bendahara. Kenapa saya bilang? Ini pengalaman saya kurang lebih 3 tahun di sini. Kadang-kadang berjalan, ada laporan langsung kepada saya bahwa ada bendahara sudah mau mengundurkan diri. Ini saya tanya ini. Memundurkan diri ke pertengahan jalan. Ada juga melaksanakan secara terpaksa. Saya selaku orang tua, selaku penanggung jawab, selaku sekampung, selaku sama-sama orang Bone, tentunya saya harus prihatin. Ya tak? Jadi bendahara itu. Jadi ini pengalaman saya sesungguh sedikit. Kan ini akhir anggaran 2020. Jadi kalau memang sudah konsisten bendahara mau diusulkan, memang harus konsisten. Jangan setengah-setengah. Jangan bendahara kalau dipaksa, jangan ki. Saya tidak mau lagi, karena kenapa? Saya juga kena batunya Bapak-Bapak sekalian. Saya kena batunya. Saya kena batunya selaku penanggung jawab. Saya jujur. Kalau datang bendahara menangis di depanku, menangis kayak anak ini, dan lain sebagainya terjadi diskomunikasi, itu kita harus pecahkan dan tanggung jawab saya. Ya toh? Namanya kita ini orang bugis perlu. Tapi menghindari kenapa ketersinggungan, makanya kita hindari. Jadi nanti ini kalau ada bendahara masuk, permintaanku ini saya harus kalau perlu ketemu langsung dengan bendahara. Ya Panjas. Saya tidak mau setengah-setengah. Saya ini uang negara, tidak mau kasih setengah-setengah. Baru nanti 2 bulan datang pada saya mau sorokkan diri. Kenapa kok langsung menangis? Saya tidak usah kita ungkap ini. Pak, makanya itu Pak, bendahara dengan kepala sekolah adalah istri. Diberatkan kalau otonomi daerah, bupati adalah kepala sekolah. Bendahara adalah DPR. Ini perlu Pak. Jadi ini tidak apa-apa karena kita semua. Saya ini adalah sebagai sifat kekeluargaan. Ya toh? Orang tua kak kepala sekolah Cinampek 20 tahun. Jadi ini jangan sampai terjadi. Saya ingatkan kembali. Jadi nanti kalau persoalan bendahara mudah-mudahan secepatnya baru kita usulkan ke provinsi, ke dinas pendidikan baru secepatnya. Karena menghindari disadministration nanti karena kita juga kena batunya. Bendahara terlambat karena ini per kabupaten, per provinsi. Nanti Maret SK-nya keluar bendahara. Untung berlaku Januari. Kalau berlaku Maret, ada dana acak. Padahal ada pengeluaran tak Januari, Februari kita mau cairkan, dananya sudah keluar, kita mau SPJ kan, ini termasuk tadi RKS. Jadi inilah perlu saya sampaikan kepada kita semua, saling mengingatkan, saling ini, toh, tugas saya sebagai kepala cabang penanggung jawab pendidikan, penanggung jawab dana BOS, berdasarkan SK Gubernur, tentunya juga saya selalu mengevaluasi. Yang kedua, mohon sekali lagi saya sampaikan bukan tekanan ini, himbauan dan wajib. Mohon Ibu Bendahara dalam penyusunan RKS itu, dengarkan ini. Bukan karena ini saya antusias, tidak. Demi kebaikan kita semua, saya tidak mau dengar lagi. Ada rencana kerja sekolah dana BOS kepala sekolah tidak pernah lihat. Maaf, saya kemarin dipesan 12 kepala cabang kita rapat 1 hari 1 malam dengan Pak Kadis. Saya tidak mau dengar lagi rencana kerja hanya dibikin oleh kepala sekolah, bendahara, tanpa dengan rapat. Ini saya wanti-wanti. Buanglah itu lagu lama itu. Bendahara, jangan bikin RKS tanpa ada dengan bersama-sama dengan kepala sekolah. Setitip ini. Tidak usah kita pungkiri, saya tahu persis. Kenapa? Baru-baru ini kita rapat pemeriksaan inspektorat.
Banyak yang mengeluh di depanku. Saya jujur Kak, wajarkah seorang kepala sekolah tidak pernah lihat RKS? Ya toh, ini bukan saya marah Pak, mengingatkan Ki. Kenapa saya? Karena batunya ini, saya masih 2 kali 3 kali Kak inspektorat ini. Karena banyak temuan. Coba. Jadi RKS tak itu coba kita rapatkan. Panggil komite sekolah, panggil guru-guru. Jangan sesekali terjadi ini tahun lalu, sebelumnya tahun ini juga. Nanti ada RKS baru dipegang kepala sekolah, padahal kepala sekolah itu adalah penanggung jawab. Harus tahu apa rencana kerja itu. Ya toh? Nanti terlempar di bendahara. Jadi bendahara saya bilang sama nandaku, karena kita ini sekampung semua, sekampung, ingat. Ya toh? Anda sebagai pengelola, kepala sekolah penanggung jawab, jangan sampai. Ya, jangan terjadi, saya tidak mau dengar lagi. Jadi nanti pengusulan bendahara ini aku sekalian, sebagai tanggung jawabnya itu, usul bendahara itu, apakah kepala sekolah yang bawa, dan saya harus ketemu langsung dengan bendaharanya. Kalau saya masih hidup Kak, dan ya mau Pak kepala cabang. Dan saya konsisten. Saya tidak mau diusul ke Provinsi Panjasna, kalau saya tidak bicara dengan bendaharanya. Mungkin om saya, Pak Haris, kepala tata usahanya hadir barangkali. Ini sebagai senior kita di TU. Pesankan teman-teman, saya tidak mau nanti mengusul kalau tidak ada bendaharanya. Dan yang kedua, saya tidak mau lagi kalau guru-guru honor yang bawa itu usulan. Maaf. Dia ini mau terima nih. Ya pecokat saya di usulan bendahara. Guru honor TV. Agero usulan bendahara puang. Tapi bendaharamu. Dia malah puang. Kepala sekolahmu malah satoi. Ini Pak tidak boleh. Karena kenapa ini sudah pengalaman lalu. Supaya saya tidak mau lagi. Kenapa? Saya ini dihantam kak kiri kanan. Selaku penanggung jawab pendidikan, selaku dana bos. Jadi bendahara. Walaupun nanti kepala sekolah yang bawa, anak sekalian, bendahara saya harus ketemu langsung. Betul mau jadi bendahara, bikin pernyataan. Kalau mau mundurkan diri sebentar perjalanan, mau go otoe, leleso, bikin pernyataan. Tidak semena-mena kepala sekolah mau ini, toh mau mengganti, tidak boleh. Yang harus mengganti itu bendahara itu SKK kembali. Gubernur, ini pesanlah kembali. Makanya bendahara berat. Tidak mungkin lagi tahun lalu. Ada yang mundurkan diri, dia SKK oleh kepala sekolah tidak boleh. Yang harus mesakakan bendahara dana bos itu adalah gubernur. Sementara perjalanan kalau ada bendahara mundurkan diri, bermohon kepada kepala sekolah bermohon mengusul kepada cabang dinas mengusul kepada dinas provinsi mengusul untuk SKK. Ini tidak boleh Pak. Jangan dimutakan, kepala sekolah jangan, tidak boleh, tidak ada dasarnya. Makanya buanglah itu yang lagu-lagu lama, insyaallah. 2021 kita mantapkan. Ada itu, makanya bilang, biasa Ji, tidak boleh, buang lagi itu, tidak boleh Ki. Ingat, baru-baru ini kan, tentunya kalau ada inspektorat kan terlempar-lempar gitu. Tepat teraka-raka tak. Kenapa? Karena kehati-hatian tak. Ya toh? Tapi saya kira kalau administrasi bagus, program bagus, kerjasama yang bagus, kita koordinasi dengan bagus. Kalau memang ada kekurangan, kesalahan dalam pengelolaan administrasi, kan tinggal dilengkapi. Yang menjadi permasalahan mulai dari awalnya RKS-nya salah, programnya ini, proses pengelolaannya terjadi tumpang tindih. Saya kira, inilah harapan kita semua. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa disimpan dalam hati dan bisa dilaksanakan dan merupakan masukan dari saya selaku penanggung jawab dana bos supaya kita bisa memaklumi toh dan kita laksanakan dan konsisten. Dan satu pesan saya, dana bos adalah dana negara. Pengelolaannya penuh dan tanggung jawab. Atau makanya saya bilang tadi, ulangi, kepala sekolah adalah bupati, bendahara adalah DPR. Harus konsisten. Tidak boleh diskomunikasi, tidak boleh disadministration. Satu pendapat. Yang kedua, bendahara harus betul-betul melaksanakan ini berdasarkan dengan juknis. Juknis itu dimasukkan dan dijabarkan menjadi satu rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah itulah yang dijabarkan dalam proses pelaksanaan untuk pencairan dana bos. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan masukan kepada anda semua, memuareki melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya toh. Jadi pengalaman yang lalu menjadi pengalaman yang sekarang. Apa kekurangan yang lalu kita tutupi. Kalau bisa kita laksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Buanglah kata-kata yang mengatakan bajapi. Terakhir saya tambah.
Saya ingat kembali, saya dipesan ketika mau pulang ini. Ini sudah jam 7:30 waktunya malam Jumat yang lalu. Ini menjadi temuan banyak. Ini sekali lagi, kalau bisa kita ini di Bone, UPT SMA SMK. Jangan sampai lagi itu pembayaran pajak. Makanya singgung kembali Bu Lestari, buku pembantu pajak. Termasuk di Sinjai. Ini banyaknya temuan. Jadi saya mohon, anandaku para bendahara, UPT SMA SMK SLB, Kabupaten Bone dan Sinjai, bila cabang 15 ini, kalau masih ada yang belum coba dilaksanakan. Itu aturannya dulu. Sampai sekarang, pembayaran itu, pajak itu, paling lambat 15 hari setelah transaksi. Jangan kita mengatakan minggu depan, bulan depan. Ya tak? Oke. Dan itu dibikinkan buku pembantu pajak. Ada formatnya itu. Nomor, hari, tanggal, bayar pajak atas pembelian ini, PPH atau PPN. Jumlahnya ini. Setiap bulan dijumlah. Ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara. Itu. Jadi itu lengkap, Pak. Ini coba tanyakan. Ya toh? Yang menjadi permasalahan, biasanya, kenapa terjadi? Bagaimana kita mau bayar pajak begini-begini? Makanya bilang tadi. Ya toh? Makanya kita harus pintar-pintar bendahara dengan kepala sekolah. Yang betul aja, aku tak pergi gapo belanja si lula-lula ni maju kenapa? Wajahnya dulu ya, wajahnya di bawah kopi pajaknya. Buanglah lagi lama. Ini satu pengalaman. Karena pajak wajib. Ya toh? Dan paling terakhir ini untuk Desember, seandainya anandaku, para bendahara, adindaku, kepala sekolah, triwulan kedua masih ada danata, memang ini pajak tadi. Ini hari tanggal 24 ya. Tanggal 24. Ya toh? Apakah bayar online? Jadi maka dia boleh set di wajah esalan itu boleh set di wajah pajak kan anggaran 2020. Tapi cara anak begitu aja selintar tak. Sumpamanya lupa belanja tapi sudah pesan barang. Kita difakturkan ada di situ. Harga barang sikoi, PP-nya sikoi. Wajah memang ini pajak. Pasu memang ini ya. Jadi pengalaman ya. Ya dulu untuk kopos apa kor. Jadi kon kaya taruh memang ini biar pajak nang je. Dia memang paku-paku jadi mau alai. Ada dulu ya tu di bawah kopi, di Sulai. Sampai-sampai dia gaduh di wajah pajak. Ini saya ingatkan kepada saudara-saudaraku. Gitu? Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat para teman-teman kepala UPT SMA SMK SLB dalam lingkup wilayah 3 Sinjai Bone. Begitu pula para bendahara supaya kita berkomunikasi, pengelolaan administrasi tak sudah mantap nak tahu. Apa yang kurang-kurang yang lalu kita lengkapi. Dan saling koordinasi lah antara bendahara, kepala sekolah juga di cabang ini sudah 3 Kabupaten Sinjai Bone ini supaya kita ini saling mengisi. Yang sudah pengalaman bendahara, bimbing-bimbinglah, berikan masukan teman-teman yang sifat. Apalagi yang baru 2 bulan, 3 bulan. Belajar, Ki. Bertanya, Ki, sama teman. Tidak ada yang pintar, tidak perlu yang kurang. Jangan, Ki, malu. Masalah administrasi itu memang. Apalagi masalah guru, Ki. Tidak pernah Ki baru mau ditunjuk berikan kepercayaan kepala sekolah, belum pengalaman. Beda kalau ditulis itu namanya begitu pengelolaannya. Kerjasama Ki, koordinasi yang bagus. Kepala sekolah yang sudah mantap baik di Sinjai maupun di Bone ya bersedia membimbing teman-teman yang kepala sekolah yang baru. Begitu pula yang bendahara toh supaya apa disampaikan itu oleh kemari Bu Lestari, apa disampaikan pesan. Saya ini sekadar pesan ini himbauan kembali untuk pemantapan pengelolaan dana bos dan pertanggungjawaban untuk anggaran 2020 dan insyaallah kalau mantap ini tahun 2021 akan ini. Ya, dan insyaallah akan kita lanjut bersama. Inilah dari saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya, saudara saya, para kepala UPT SMA SMK SLB, baik yang grup swasta yang sempat hadir dalam pertemuan setiap virtual ini. Begitu pula kepada anda saya, saudara saya, para bendahara UPT SMA SMK SLB sewilayah, baik negeri maupun swasta wilayah 3 cabang 3 Kabupaten Sinjai dan Bone. Apa yang kita adakan virtual ini supaya bisa bermanfaat dengan tujuan lebih meningkatkan pengelolaan manajemen dan pelaporan pengelolaan dana bos tahun anggaran 2020 dan untuk tahun yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran tak semua. Marilah kita kerjasama dan koordinasi yang baik supaya apa yang kita harapkan dalam pengelolaan dana bos itu sebagai uang negara sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk apa yang diharapkan oleh Bapak Pemerintah. Dan akan datang, yang akan kekurangannya akan ini merupakan cermin lebar dan pelajaran untuk akan datang.
Apa masih kekurangan ini? Kita laksanakan dengan konsisten, motivasi, kerjasama, saling tanggung jawab di sekolah. Supaya apa yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik. Dan program kita juga bisa terlaksana dengan baik. Dan penilaian di atas bahwa para bendahara kepala sekolah SMA, SMK, SLB sewilayah 3 Boleh Sinjai betul-betul mantap. Dan saya kira mudah-mudahan pertemuan ini nanti berkesinambungan. Saya mohon nanti Ananda Pak Anjas ini tetap nanti mengkoordinir kerjasama dengan Bu Listeri. Ya, tidak terjadi kemungkinan nanti bulan-bulan 3 terlaksana. Kita lakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi. Kan ini begini kan tidak ada jinananya. Ya toh, sementara berjalan, para bendahara koordinasi, kita lakukan lagi ini. Kalau perlu undang lagi Bu Listeri. Ya toh, ini perlu ini. Tidak ada kegiatan gini Pak, cabang lain. Cuma wilayah 3 ini Pak. Pak Anjas bagaimana pikirkan, bantu saya Pak Anjas. Kondisikan Bu Lestari. Kemungkinan nanti tahun 2021 kemarin pesunnya Ki, naringi Allah Ta'ala, masih kepala sekolah Ki, namanya penanggung jawab, bendahara juga. Sementara berjalan kalau bendahara mengusulkan ke cabang dinas, bagaimana kalau kita adakan pembimbingan lagi? Apa lewat begini? Kita secara virtual bisa 1 hari. Supaya kita lebih mantap, saling mempelajari, kan saya kira begitu. Ya toh? Insya Allah kalau kita usulan dari bawah, saya siap. Atau saya siap bagaimana mempersiapkan di atas supaya sementara kita berjalan, dia bimbing, dia berikan masukan. Gitu. Tadinya rel mau keluar, kita lurus. Yang penting konsisten antara bendahara dengan kepala sekolah. Gitu. Oke. Terima kasih. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan Tuhan memberikan kita semua umur panjang dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nepesi puangi daleta. Saya selaku kepala cabang penanggung jawab pendidikan begitu penjawab dana bos untuk cabang dinas wilayah 3 Kabupaten Bone dan Sinjai ucapkan terima kasih dan akhir kata saya dulu memberikan satu pantung. Pantung itu supaya kita ini penyegar. Ulang kembali. Naik kereta pedati ke puncak gunung membeli pepaya untuk adindaku yang tersayang. Banyaklah senyum kepada sesama. Perbanyak silaturahmi, memperpanjang umur, dan menambah rezeki. Perbanyaklah senyum kepada sesamamu, dan perbanyaklah kasih sayang sesamamu, dan hilangkah rasa dengki, dan sifat yang tidak baik kepada sesamamu. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Tapi kalau kita mengerti saling memaafkan, insya Allah. Dan tahu kita, nasum ugie, sipaka tahu sipaka lebih, male siparape, mali si PKI. Yang tua tetap dirinya sebagai tua, yang muda tetap dirinya. Kalau malolanya hormati macuai yang harus sayang, harus begitu Pak. Dalam era kepimpinan sekarang ini kita terbuka dan tidak terlepas dari budaya. Saya selaku kepala cabang bersiap membimbing saudara, selaku adik saudara, tapi kalau saudara menganggap saya selaku orang tuanya. Kan begitu. Baik secara budaya maupun kepimpinan. Ya toh? Itu tadi. Kalau magalong apa ke si paringerangi ki, bendahara juga sayang kepada bendahara. Toh, bendahara juga tahu mengerti tentang ini. Atau yang kedua saling terbuka. Ada kebijakan-kebijakan, adakan communication 2 arah, jangan hanya 1 arah. Mengambil satu kebijakan itu. Oke. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa usul Puan. Iya Pak Idris. Iya Pak. Iya. Bisa dipanjas? Iya Pak, silakan Pak. Ini kamera saya seperti tidak aktif kameranya. Aktifkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, orang tua saya, saudara saya, kepala cabang dinas yang saya hormati, teman-teman, kepala SMK, SMA, SLB yang bersempat bergabung di room ini dan semua bendahara yang saya hormati. Saya mau usulkan begini. Melihat tuntutan kerja bendahara sangat dituntut untuk bekerja secara optimal, maksimal, sehingga pengelolaan keuangan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua.
Namun ada hal yang kami perlu usulkan. Pertama, tolong bendahara itu kalau bisa dia dibebaskan dari tugas pokoknya selaku guru. Kasihan bendahara, dia harus dituntut harus mengajar, tuntutan harus mengajar, tetapi juga harus mengelola keuangan dengan baik. Kalaupun tidak bisa dibebaskan dari tugas mengajar, paling tidak dikasih jam 12 jam. Jadi tolong ya, Puang, Pak Kepala Cabang Dinas, kalau rapat koordinasi, ada ini masukan saya. Bendahara itu kalau tidak bisa dibebaskan tugasnya selaku guru 100%, paling tidak tugasnya selaku bendahara yang di SK-kan oleh gubernur, itu dihargai 12 jam. Sehingga ada waktu mereka untuk mengelola keuangan dengan bagus. Karena saya melihat kalau ada guru yang juga harus mengajar 24 jam, dituntut juga untuk harus menyelesaikan keuangan, kasihan sekali. Yang kedua, ironisnya lagi tidak ada dia punya kos tersendiri. Mestinya bendahara itu ada kosnya atau memang dikasih sudah diatur atau dipergubkan atau apa ya, kalau bisa dipermenkan paling tidak dipergubkan bahwa bendahara itu harus memiliki intensif yang dianggarkan di dalam BOS setiap besarannya. Ini supaya ada apa namanya, ada sedikit yang dihalalkan untuk bendahara. Ya. Selanjutnya yang ketiga yang saya mau usulkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa bendahara ini yang notabene banyak yang sekolah yang memang tidak ada PNS-nya, saya kira sudah kemarin disepakati bahwa kalau tidak ada PNS, honor pun tidak ada masalah menjadi bendahara. Saya kira itu Puang yang kami usulkan, itu yang kami harapkan bahwa bendahara diberikan waktu, dibebaskan dari jam mengajar paling tidak kalau tidak bisa 100%, paling bisa setengahnya dihargai 12 jam sehingga bendahara bisa sedikit punya konsentrasi untuk mengelola keuangan. Yang kedua, semoga bendahara ini ada kos tersendiri untuk intensif bagi bendahara yang dianggarkan di dalam BOS. Saya kira itu Puan yang kami mau usulkan, ini berupa usulan, mudah-mudahan kalau ada rapat di Makassar bisa dijadikan sebagai bahan penyampaian kepada pihak yang berwenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat. Bisa. Langsung saya barangkali apa disampaikan oleh keluarga kita, Bapak Kepala PT SMA 1 Bone, Pak Idris. Jadi supaya kita dengar semua ini, tolong didengar semua kepada para teman-teman yang hadir, para kepala PT, SMA, SMK, SLB, maupun bendahara. Apa yang disampaikan tepat sekali, yang disampaikan oleh teman saudara kita, ini keluarga kita, Bapak Kepala PT SMA 1. Dan ini memang satu wacana menjadi materi dalam rapat semua kepala cabang pada hari Jumat sampai jam tengah malam, tidak salah itu. Inilah masukan-masukan dan temuan-temuan inspektorat dan keluhan-keluhan bendahara dan keluhan-keluhan kepada kepala PT SMA SMK Sulawesi Selatan tentang bendahara. Jadi satu item atau indikator yang perlu kita ini sepakati baru-baru kita rapat pada hari Jumat di kantor sampai malam dengan Pak Kadis, dengan semua kepala cabang. Ini suatu juga problem akan diusulkan ke pusat, ke kementerian sebagai penentu kebijakan dalam bantuan dana BOS itu supaya ada sedikit balas jasa dari bendahara. Ini betul-betul ini. Ini satu masukan memang. Ini tadi. Ini karena memang di juknis itu tidak ada tunjangan kepala sekolah, tidak ada tunjangan bendahara. Tapi karena selama berjalan ini dari tahun ke tahun selama ada dana BOS, baik waktunya otonomi kabupaten provinsi ini menjadi kendala kasihan. Karena memang tidak ada tunjangan insentif kepala sekolah dan upah tidak ada di situ. Dan kita sudah memahami. Dan ini suatu temuan dan menjadi rangkuman dinas provinsi untuk diusulkan ke kementerian. Ini tergantung tentu kebijakan. Ini mudah-mudahan nanti. Yang kedua, banyaknya ula-ula atau aduan-aduan para bendahara yang tadinya apa disampaikan oleh keluarga kita Kepala PT SMA 1 Bone yang merangkap karena situasi kondisi
guru yang menjadi bendahara. Yang seharusnya itu kalau aturan guru tidak boleh bendahara. Harus pegawai. Misalkan juknis. Karena situasi kondusif, bahkan ada sekolah yang guru honornya, pengguna negerinya hanya kepala sekolahnya. Ya secara terpaksa, kepala sekolah penanggung jawab, dia juga bendahara. Dalam tanda tangan ada administrasi. Karena kenapa? Bendahara itu, dana pemerintah itu untuk dana negara itu tidak boleh non-PNS, harus pengguna negeri. Makanya karena memang kondisinya sekolah kita di situ, rata-rata pada umumnya sekolah kurang tenaga administrasi atau usahanya pengguna negeri. Sampai ada pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan. Mungkin ada lagi satu tata usahanya, tapi tidak mampu melaksanakan, terpaksa kepala sekolah mengambil satu kebijakan untuk menunjuk guru. Yang lanjut, tentang itu, ini masukan juga apa yang disampaikan tadi keluarga kita, Bapak Kepala Ketua 1, adanya guru, keluhan ini sampai di provinsi. Tidak mengajar baik ini melaksanakan tugas pokoknya selaku guru, gara-gara melaksanakan bendahara, kegiatan bendahara. Nah, inilah yang sebenarnya. Ya toh? Nah, di dalam petunjuk, dalam perhitungan jam untuk menerima sertifikasi dan TPPP itu, guru diwajibkan mengajar minimal 24 jam. Nah, di situ peraturan menteri, peraturan PP, di situ, kalau di sekolah, yang dihitung di situ, ya nggak usah kita BRTP, di situ saya lihat hanya wakasek, yang ada 4,4 yang diberikan, disetujui oleh kementerian dan pemerintah untuk mengajar 12 jam dan dihitung 12 jam untuk memenuhi 24 jam. Nah ini sekarang. Nah insyaallah ini menjadi masukan dari atas, dari bawah kita keluhan, menjadi pembicaraan kita pada rapat di provinsi akan diusulkan ke tapi tidak terjadi kemungkinan kita menunggu petunjuk bagaimana dan tidak boleh langsung bahwa untuk guru tidak boleh untuk bawa karena guru itu tugas pokoknya adalah mengajar, digaji dapat tunjangan ini untuk ini. Nah sekarang saran saya selaku kepala cabang, bagaimana kita mensiasati dulu sekolah. Betul. Ya, karena betapa beratnya itu kalau kita mau mengganti bendahara yang tidak bisa dikerjakan. Mungkin ada yang mau jadi bendahara tidak mampu melaksanakan, menjadi nanti bumerang oleh kepala sekolah. Karena bendahara itu banyak perhitungannya. Cakapnya, tanggung jawabnya, kompetensi sosialnya, kompetensi pribadiannya itu. Ini yang menjadi pusing kepala sekolah. Karena kalau dia sekolah, mungkin ada yang bisa ditunjuk, tapi melaksanakan tidak mampu. Nih kepala sekolah juga harus berhati-hati. Apa yang saya bilang tadi, bendahara itu adalah DPR. Bupati adalah kepala sekolah. Jadi inilah betul-betul masukan. Tapi insya Allah, strategis, apa masukan itu menjadi pemikiran di atas. Jadi bendahara itu akan disusulkan barangkali ke pusat, semuanya provinsi mengeluh. Bagaimana supaya ada ini insentif untuk bendahara. Ya toh? Yang kedua, tadi itu, bagaimana bendahara ini, kita dulu mensiasati bagaimana dulu cara tak di belakang, karena belum bisa kita ini melangkah bahwa kalau tidak ada aturan yang mendukung, baik PP maupun Juknis atau kementerian, bahwa guru yang diangkat bendahara itu kita harus bebas tugaskan untuk mengajar. Tidak boleh, harus ada dasar kita. Tapi bagaimana saya mengajak teman-teman saudaraku, keluargaku untuk mensiasati dulu. Bagaimana cara tak mensiasati? Kisah itu pada caranya. Ya tahu? Karena kenapa? Saya mengerti berat sekali untuk mengganti bendahara. Apalagi kalau kita mau paksa bendahara. Tahu? Karena sekolah itu, kepala sekolah sudah pengalaman semua. Karena bukan cuma pintarnya menghitung uang, bukannya ini tanggung jawabnya. Jadi okeynya itu, mudah-mudahan, dan ini saya ingatkan kembali dan saya menyampaikan, inilah masuk agenda pertemuan kita, dipanggil semua kepala cabang pada rapat mulai pagi sampai malam. Dan insya Allah tindak lanjutnya nanti masih ada untuk Januari berangkat evaluasi. Dan ini apa yang tepat tadi sampaikan oleh saudara kita, keluar kita kepala Provinsi 1. Mulai dari bendahara, guru yang menjadi bendahara, bagaimana tidak mengajar karena melaksanakan ini. Untuk sementara, bagaimana kepala sekolah dulu mensiasati ini. Dan saya pesan saya, jangan cuma melangkah tanpa dengan aturan yang mendasari. Walaupun sudah tahu mengeluh. Bukan cuma kita mengeluh, Pak Kadis sudah tahu semua. Cuma pesannya Pak Kadis, bagaimana dulu mengamankan, mensiasati, jangan dikobarkan juga guru itu, bagaimana kepala sekolah mengaturnya dengan baik, dan satu, pesannya Pak Kadis konsisten. Dalam pengelolaan administrasi manajemen dana BOS harus selaras seiring antara kepala sekolah dengan bendahara. Yang kedua, sementara kita menunggu Juknis, dan kedua ini usulan. Sebenarnya ini usulan sudah 4 tahun yang lalu.
kita rapatkan. Sudah 3 tahun yang lalu ketika terjadi otonomi provinsi. Saya selalu memberikan masukan waktu itu. Karena banyaknya saya dapat keluhan-keluhan pada saat pemeriksaan dana bos di kantor setiap tahunnya. Banyak bendahara mengeluhkan saya buat tidak mengajar Mika Puang. Tidak aku bantu kepala sekolah, aku kasih juga kepala sekolah aku Pak Digana dibantu Puang. Apa kok? Kepala sekolah juga biasa ketemu dengan saya, bagaimana cara aku ini Puang. Itu tadi. Jadi bagaimana kita. Jadi terima kasih banyak Idris. Masukan tak itu. Dan ini merupakan wacana dan sudah masukan dari provinsi kita rapatkan. Yang penting sekarang kita mensiasati dulu bagaimana yang terbaik. Jangan juga dikorbankan guru yang jelasnya karena keterdesakan itu sekolah biasa terjadi guru yang diambil jadi bendahara. Mungkin ada satu orang pengurus negeri, tapi pekerjaan bendahara itu bukan cuma mengkonsep dan sebagainya. Saya kira begitu. Dan inilah masukan itu akan kulanjutkan lagi ke provinsi supaya menjadi apa? Ini bukan cuma di Bone, ini semuanya kita. Insyaallah, terima kasih banyak Tedis. Mudah-mudahan masukan itu saya akan teruskan dan merupakan kebaikan kita semua, baik di Sinjai maupun di Bone. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Puang atas masukannya dan sudah dijawab oleh Alena Tomalabita Puang Ancu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3. Subhanallah, terima kasih banyak Puang atas bimbingannya. Ada cukup banyak poin penting yang disampaikan oleh Tomatuata, Puang Ancu. Yang saya tangkap, yang pertama itu harusnya ada hubungan yang baik antara bendahara dan kepala sekolah dan cabang dinas. Yang kedua mengenai revisi RKS. Revisi RKS itu harus berdasarkan juknis dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Jadi untuk tahun depannya ketika Bapak Ibu ingin mengajukan revisi RKS, silahkan bawa RKS yang awalnya yang sudah ditandatangani, membuktikan bahwa ini adalah revisi. Agar bisa dilihat di bagian mana yang Bapak Ibu revisi. Yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang, rapat penyusunan RKS dilaksanakan di bulan akhir tahun sebelum tahun anggaran. Jadi untuk tahun anggaran 2021 agar kiranya sudah dirapatkan pada bulan ini. Mengenai juknisnya, silakan kita berdasarkan juknis yang masih berlaku pada saat penetapan RKS. Adapun tahun depan misalkan ada juknis baru dan ada perubahan, barulah diadakan revisi RKS itu. Kemudian poin selanjutnya yang saya tangkap, pengusulan bendahara itu paling lambat minggu kedua Januari. Adapun nanti akan dibuatkan konsep formatnya dan berita acara kesanggupan bendahara, surat pernyataan kesanggupan bendahara. Selanjutnya harus ada perbaikan evaluasi administrasi pelaporan keuangan dana bos berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kemarin. Harapannya tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang. Sesama bendahara bisa saling sharing temuan apa yang ada di sekolahnya. Karena bisa saja ada temuan SMA 1 yang tidak ditemukan di SMA 2. Sehingga SMA 2 ulangi tahun depan ternyata sudah menjadi temuan SMA 1 pada tahun ini. Jadi ketika sharing akan muncul semua teman-teman seperti apa yang ada pada tahun ini sehingga meminimalisir temuan-temuan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian RKS disusun berdasarkan rapat penyusunan RKS. Pada saat Bapak Ibu untuk tahun anggaran 2021 ingin mengajukan RKS, silakan lampirkan berita acara rapat penyusunan penetapan RKS dan dokumentasinya. Seperti tahun ini sudah kita laksanakan. Poin penting selanjutnya disampaikan Bapak Kepala Cabang, bendahara itu di-SK-kan oleh gubernur. Jadi jika ada bendahara yang mengundurkan diri, harus membuat surat pengunduran diri dan pernyataan, kemudian diajukan di bagian keuangan agar diterbitkan kembali SK pergantian bendahara. Jadi bendahara itu tidak boleh diganti oleh kepala sekolah. Karena bendahara yang pertama yang SK-kan gubernur, jadi yang ganti pun harus Bapak Gubernur. Kemudian poin terakhir yang saya tangkap adalah pembayaran pajak tepat waktu. Mungkin itu poin penting yang sempat Alena Tomalabita Puang Ancu sampaikan. Terima kasih banyak Puang atas bimbingannya. Mungkin kita sudah bisa masuk pada penjelasan tata cara pengisian format. Sudah bisa saya mulai Pak Bu? Silahkan. Iya, silakan. Sebelumnya saya akan sambil berjalan
tolong Bapak Ibu mengisi link absensi yang ada pada kolom chat yang baru masuk. Saya sudah kirim barusan itu linknya Pak Bu, silakan diisi sebagai bahan laporan saya ke Ibu Lestari bahwa kegiatan ini sudah terlaksana. Sekedar penyampaian, kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan kami kemarin, 12 tim manajemen BOS cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 12 bersama dengan Ibu Lestari mengenai penyamaan persepsi pelaporan dana BOS semester 2. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun ini yang kemarin semester 1 ini, setelah kita mengumpulkan laporan ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan kenapa bisa? Karena tidak adanya kesamaan persepsi dari 12 cabang dinas. Jadi laporan yang sampai ke provinsi itu satu format dengan persepsi pengisian yang berbeda. Kemarin saya sudah bagikan di grup bendahara, ada 12 item yang tim manajemen BOS provinsi minta untuk laporan semester 2 ini. Ini yang 12 itemnya itu SPTJM versi terbaru sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2020, bisa dibuka di HP Bapak Ibu masing-masing, di download Permendagri nomor 24 tahun 2020. Di situ juga ada LRA versi terbaru. Pemanfaatan realisasi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang poin 4 ini adalah poin yang baru. Laporan rekapitulasi realisasi. KIP B, belanja modal peralatan. KIP E, belanja aset tetap lainnya itu sudah berjalan tahun ini, semester yang lalu. BKU, ini permintaan dari BKD Direktorat. Laporan yang sampai ke provinsi, Dinas Pendidikan itu harus dilengkapi dengan BKU sekolah. Jadi bukan hanya laporan ringkas, BKU dan buku pembantu pajak. Kemudian SP3B, berita acara stok persediaan barang ini sudah kita buat dari semester yang lalu. Berita acara rekon semester 2, ini yang kita lakukan kemarin pada saat datang Bu Lestari. Rekening koran Januari sampai dengan Desember. Saya akan jelaskan satu-satu format yang ada di atas. Kita mulai dari SP2B. SP2B ini serasa kita sudah paham semua, bendahara-bendahara. Kita sudah buat sekitar 2 tahun SP2B ini. Saldo awal di sini yang diisi adalah saldo per 31 Juni. Jadi Bapak Ibu untuk mempermudah pengisiannya, silahkan dasari berita acara rekon kemarin waktu datang Bu Lestari. Di situ sudah terinci semuanya yang bisa didasari sebagai tindak lanjut pelaporan semester 2. Supaya tidak capek bongkar LPJ laporan ringkas lagi, cukup 1 lembar itu yang kita ambil yang berita acara rekon. Di situ sudah ada saldo per tanggal 31 Juni. Jadi di sini salah bukan per tahun selama satu semester. Kemudian penerimaan transfer. Di sini penerimaan. Anjas, belum muncul Excel-nya. Masih Word yang tampil ini. Oh, jaringan mungkin Pak. Bagaimana yang lain sudah muncul Word-nya, Excel-nya? Belum. Panjas. Ya, belum. Masih Word yang muncul Panjas. Oh, Stop screen dulu Pak, baru di screen ulang. Screen dulu deh. Stop dulu baru masuk ke Excel-nya. Sudah? Belum. Ya, sudah. Ya, baru muncul Oke, nih. ya, makasih Pak Bu. Aduh. Saldo awal yang diisi saldo awal di sini adalah saldo per 31 Juni. Saldo per 31 Juni. Karena ini hitungannya semester kedua. Penerimaan transfer di sini hanya diisi tahap 3. Kenapa tahap 3? Tahap 2 kita sudah data pada SP2B semester 1. Karena dananya masuk antara bulan 1 sampai dengan bulan 6. Jadi yang dimaksud penerimaan transfer ini hanya penerimaan transfer yang masuk dan hanya pada bulan 7 sampai dengan bulan 12. Jadi hanya tahap 3.
Kemudian giro, belanja barang jasa. Belanja barang jasa di sini kalkulasi antara, anggaplah saldo awal di 31 Juni itu ada 20 juta. Kemudian tahap 3 tak masuk misalkan 100 juta. Belanja barang jasa ini 2 Juli Agustus barang jasa di tahap 3 jadi total barang jasa tak 60 juta. Modal peralatan mesin tak tinggal dihitung berapa belanja modal peralatan mesin dari dua sumber dana ini, tahap 2 Juli Agustus dan tahap 3. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu Bendahara? Saya rasa ini sudah kita laksanakan ya. Bisa lanjut ke pemanfaatan? Oh ini, kode rekening untuk belanja. Jadi jumlah penerimaan di sini total penerimaan dari saldo awal ditambah dengan tahap 3. Untuk belanja kita berdasarkan ini. Kode rekeningnya. Di sini ada saldo awal yang 10 juta, 0304 itu jasa giro, 2301 ini belanja barang jasa, peralatan mesin, aset tetap lainnya. Sampai di sini bisa dipahami Pak Bu? Kalau kita print Pak, kita hapus ini, yang not-not seperti ini. Ini dihapus. Ini catatan untuk bendahara. Jadi tidak untuk di print. Selanjutnya pemanfaatan. Pemanfaatan ini yang diisi hanya tahap 2. Juli. Tapi Pak Anjas. Ye. Pak Anjas. Ye Pak. Ye. Ini tadi jaringan putus-putus jadi keluar masuk ini. Saya tidak sempat mendengar cara pengisian SP2B tadi itu untuk penerimaan. Apakah penerimaan di situ hanya di semester 2? Ya, penerimaan di sini total dana di semester 2. Yang mana itu saldo awal. Ada terdengar Pak Anjas? Iya, halo Pak. Sudah jelas Pak? Jaringan kurang bagus di sini kayaknya Pak Anjas. Oh, nanti kita via Japri Pak, nanti kita via Japri. Nanti saya jelaskan tersendiri. Lebih bagusnya kayaknya dijelaskan Panjas mulai dari atas sampai bawah. Oke, nanti saya telepon. Nanti saya telepon pribadi Pak Anjas. Saldo awal itu. Lanjut. Saldo awal itu Pak Bu, sisa dana tahap 2 per 31 Juni. Karena tahap 2 kan terbagi 2, April sampai dengan Agustus. Semester pertama itu April sampai dengan Juni. Sehingga ada saldo yang tersisa untuk Juli dan Agustus. Itulah yang masuk di saldo awal, poin 1. Ya. Untuk penerimaan, di situ hanya tahap 3. Karena pendataan penerimaan tahap 2 sudah di semester 1 kemarin. Karena dananya masuk di semester 1. Nah, sehingga di penerimaan hanya tahap 3. Kemudian jasa giro. Kita yang tahu jumlahnya. Kemudian belanja barang jasa. Belanja barang jasa adalah total belanja barang jasa tahap 2, sisa saldo awal tahap 2 ditambah dengan tahap 3. Jadi ini sisa dananya ini sudah tidak bicara tahap 2 tahap 3 ya Pak Bu. Belanja barang jasa untuk semester 2. Total dana 120 juta ini berapa barang jasa, berapa modal peralatan, berapa modal aset.
Panjas, ini Panjas. Jadi kalau misalkan ada giro dan belum dikembalikan, tidak perlu dikasih masuk di sini Pak Bu. Mengenai pengembaliannya, kembali lagi kita menunggu petunjuk dari dinas mengenai pengembalian jasa gironya. Jadi Kan nggak tiap usah tahunnya ditulis, itu akan ada penyampaiannya, sekolah pengembaliannya Iya, iya. sekian. Iya, ya. Nggak usah kita tulis, Di. iya Bu, betul. Iya. Kemudian ini sebenarnya SP3B ini tidak terjadi masalah. Ibu Lestari langsung perbaiki sendiri di provinsi berdasarkan format yang lainnya. Yang jelas format yang lainnya itu sudah benar. Nah, cuma ini kita mempermudah kerjanya Bu Lestari buat seperti ini agar dia tidak buat lagi. Tapi ketika ada kesalahan Bu Lestari siap mengubah di provinsi. Ini kita yang membantu kerjanya Bu Lestari membuat SP. Karena harusnya ini yang buat Bu Lestari. Yang jelas ini bisa dibuat dengan berdasarkan format-format yang lainnya. Sampai di sini. Lanjut ya, oke. Tapi sedikit Anjas. Mungkin bisa sekarang dirubah, di situ sudah bukan lagi PLT Kepala Dinas Pendidikan. Atau masih ada bendahara yang belum hafal nama Kepala Dinas Provinsi sekarang. Oh iya. Ini sudah bisa dirubah. Oke. Kasih. Iya Bu. Nanti saya format yang saya sebar nanti ini saya sudah ubah ya Pak Bu. Kita lanjut dulu. Oke, betul. Juli Agustus karena pemanfaatan untuk April Juni sudah dilaporkan di rekon yang kemarin. Sampai di sini paham Pak Bu? Tuh kekeren nih. Pemanfaatan kan kita dari semester yang lalu. Oh iya. Oke, jelas. Pemanfaatannya jelas. Oke. Nah, pemanfaatan tahap 3. Ini total tahap 3. Untuk belanja tak dirincikan di sini. Bisa lanjut ke format selanjutnya, ini kan sudah jalan. Ini tidak usah Budi dibuat yang 1, 2, 3, tidak usah ini. Iya Bu. Maaf, nomornya. Iya. Ini tadi yang patang bos ini untuk juga. Putus-putus Bu. Kecil sekali suaranya juga. Yang tadi Pak. Ditambah volumenya. Apa Bu? Pemanfaatan. Di sini Pak, pemanfaatan belanja bos yang saya mau tanyakan untuk swasta juga Panjas. Iya Bu. Untuk swasta juga. Jadi sama. Negeri. Iya, berlaku untuk semua. Keputusan FIFA kemarin seperti itu. Iya, kasih Bu. Ya, jadi untuk teman-teman swasta, sekedar saya luruskan, dana bos untuk swasta itu hibah. Yang dimaksud dengan hibah adalah aset, barang, belanja yang Bapak Ibu beli itu menjadi hibah milik sekolah. Tidak didata sebagai inventaris pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, mengenai pelaporan penggunaan pertanggungjawaban anggarannya itu tetap dilaporkan ke pihak penyalur dana. Seperti itu Pak Bu. Nah, jadi pemanfaatan kita buat 2. Pemanfaatan tahap 2 Juli Agustus, kemudian pemanfaatan tahap 3. Selanjutnya, nah ini KIP B untuk belanja modal peralatan mesin. Saya rasa ini juga sudah aman Pak Budi karena sudah kita lakukan sekitar 1 tahun ini. Jadi di sini KIP B adalah modal peralatan mesin yang diisi itu hanya belanja kembali lagi ke belanja Juli Agustus. Jadi semua pelaporan semester 2 ini tahap 2 tidak usah dihitung April Juni karena sudah kita laporkan pada semester 1. Jadi untuk semester 2 tahap 2 yang dilaporkan hanya belanja Juli Agustus. Jadi sinkron semua dari SP2B 20 juta. Sisa dana Juli Agustus. Jangan kita laporkan SP2B 20 juta sisa dana, kita laporkan KIP B, KIP E, pemanfaatan mulai April. Jelas tidak sinkron jumlahnya, Bu. Sampai di sini bisa. Nah, ini kan format sudah dari semester yang lalu, Di. Kemudian berita acara stok barang. Jadi
saya kembali ulangi di sini, di stok barang itu, sisa stok per tanggal pelaporan, bukan siap ya kasih uang. Sisa barang jasa apa Bu di sekolah. Jadi di sini Laporan 31 Agustus atau 31 Desember? Juli Agustus. Nah, dilaporkan per tanggal 31 Agustus. Iya, ya. Nah, ini stok barang untuk tahap 3 dilaporkan 31 Desember ya, atau 30 Desember. Ya, Iya, betul. Oke. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4 yang saya suruh kerja lebih awal di Pak Bu Bendahara yang kemarin saya rasa sudah aman. Di sini saya lihat ada catatan, rekening koran dicetak selama 1 tahun, Januari sampai dengan Desember, dilampirkan paling belakang laporan kasta. Dilampirkan foto dokumentasinya, dokumentasi bukti fisik dan kutansinya. Setiap kutansi toko maksudnya. Kalau ada kutansi awal, kutansi toko bisa dilampirkan. Kalau misalkan tidak ada, kita lampirkan kutansi yang sekolah buat. Nah, di sini batas waktu pengumpulan 28, tapi kemarin saya sudah minta boleh start kalau bisa 31 Desember. Hari apa itu? Makasih atas semua. Ya, karena kasihan juga ini jamaah-jamaah Mama Jojo. Ya. Jadi untuk 5 format ini sudah jelas Pak Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah ke SPTJM? Ya Allah. Bisa ditanya satu persatu ini bendahara ini. Anjas. Ya, kayak memang ini tidak terlalu rumit Pak Bu, karena ini isinya kita aja sendiri yang tahu belanja data. Kemudian ini format yang kita yang penting gunakan semester lalu. Sentralisasi, Di. Yang penting itu laporan realisasi. Oh iya. Jadi saya pindah ke LRA Budi dan SPTJM. Anjas. Iya, Bu. Jadi laporannya nanti kita buat tahap 2 dengan tahap 3. Iya. Jadi nanti ada 2 jilid. Ada 2 jilid laporan. Laporan tahap 2, laporan tahap 3. Masing-masing dibuat minimal 3. 1 kita pegang, 1 saya, dan 1 untuk ke Dinas Pendidikan. Jadi minimal 3. Kita bisa buat 4, kalau 1 untuk bendahara, 1 ke sekolah. Yang jelas minimal 2 ke cabang dinas. 1 arsip di kantor, 1 untuk Dinas Pendidikan. Khusus sekolah yang menerima BOS afirmasi dan kinerja buat 3 jilid. 3 macam jilid. Reguler tahap 2, tahap 3, dan afirmasi atau kinerja. Selanjutnya, ini yang penting kita perhatikan. Sudah tampil LRA-nya, Bu? Belum. Pelajari. Tidak ada yang tampil. Ada, oke, tunggu. Yes. Ya, sudah. Jadi, yang kami terima dari provinsi, ini adalah format berdasarkan Permendagri nomor 24/2020 yang digunakan sekarang. Perbedaannya saya lihat hanya ini. Ada saldo awal. Dana BOS kemarin untuk tahap selain tahap 1, tahap 2 dan 3 triwulan tahun lalu, saldo selalu ditulis di tahap. Iya. Nah, sekarang sudah dibuatkan poin saldo awal dana BOS. Ini kemarin kami terima format kosongnya, kemudian saya otak-atik berusaha membuat
seperti permintaannya Bendahara SMA 8 yang otomatis katanya. Saya berusaha semaksimal mungkin, semoga bisa membantu. Dan alhamdulillah format ini yang digunakan Ibu Lestari sebagai contoh pemaparan kemarin Pak Bu. Mantap. Di sini jadi kita menginput di sini di data awal. Ya. Nah, di sini bos tahap 2. Di sini tahap 2 di tahap 2. Saldo awal adalah jadi tetap kita butuh data tahap 1 Pak Bu agar bisa keluar data supaya tidak ada selisih dari awal. Saldo awal di tahap 1. Kemudian masuk ke transfernya dana tahap 2. Kenapa masih butuh data tahap 1? Karena tahap 2 itu terbagi 2. Ada yang masuk di semester 1 dan ada masuk di semester 2. Nah, sehingga harus tetap ada data tahap 1. Kemudian diisi realisasi Juni. Nah, realisasi April sampai dengan Juni kemarin. Jadi dari total dana 500 juta penerimaan ditambah dengan 10 juta saldo tahap 1, di situ berapa realisasi ta? Ini yang saya buat contohnya kemarin. Untuk Juni ternyata dari 510 juta itu saldo awal ditambah dengan penerimaan 510 juta yang dibelanjakan 440 juta. Sehingga ada saldo 70 juta. Saldo 70 juta ini harus ditahu dia di bank atau tunai. Kita rincikan, contohnya 50 di bank, 20 di tunai. Tapi informasi Pak Bu, berdasarkan teman inspektorat kemarin, ada itu standar uang tunai yang dipegang oleh bendahara? 15 juta. Ya, per 3 hari. Jadi memang yang selama ini kita lakukan, kita menarik 1 kali kebanyakan. Harapan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat itu kita menarik ketika butuh. Boleh kita menarik dalam jumlah banyak jika contohnya baru cair dana, kita banyak utang, itu mau dilunasi bisa tarik banyak. Tapi untuk kebutuhan yang harus kita bayar, untuk belanja nanti kita tarik pada saat kita ingin belanja. Ini untuk penerimaan tahap 2. Kita isi seperti ini. Penerimaan saldonya tahap 1, berapa dana yang masuk tahap 2, berapa realisasi April sampai dengan Juni, kemudian realisasi Agustus, realisasi Juli sampai dengan Agustus. Nah, untuk tahap 2 bisa dipahami pengisiannya? Insya Allah. Siap, insya Allah. Nah, kemudian tahap 3. Tahap 3, dana saldo, jadi saldo saldo realisasi Juli Agustus. Oh, ternyata di sini ada saldo 70 juta di April Juni. Kita belanja di Juli Agustus masih bersaldo 5 juta. Saldo 5 juta ini yang pindah menjadi saldo awal di tahap 3. Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut. Lanjut. Oke. Setelah ada saldo 5 juta, kita data lagi berapa penerimaan tahap 3. Oh, ternyata ada 450 juta. Jadi total dana yang dikelola tahap 3 adalah 455 juta realisasi. Oh, realisasi karena akhir tahun belanja habis Ki, sehingga tidak ada saldo. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Ini khusus untuk penerima bos afirmasi kinerja. Silakan isi Ki. Berapa? Kalau tidak salah 600 juta ya? 600 juta. 60. Ya? 60 juta. Bukan 660. 660 ya, kita lah sesuaikan Pak Tok. 60 juta. 60 juta. 660 juta. 60 tidak 600, 60 juta saja Pak Anjas. Oh, 60 juta. Awet sedikit betul Pak Kak. Modelnya seperti ini. Kita isi. Adakah sekolah yang double afirmasi kinerja juga? Tidak ada ya? Enggak ada, salah satunya. Ya, jadi kita isi di sini. Untuk sekolah lain yang tidak terima, kosongkan semua, kan otomatis nanti pindah ke SPTJM dan LRA. Untuk afirmasi, isi di sini, kosongkan kinerja. Begitupun sebagian dapat kinerja, silakan isi di sini dan kosongkan ini, hapus Ki. Jangan dihapus, dinolkan. Karena enggak berfungsi nanti rumusnya kalau dihapus. Dikasih angka 0.
Nah, setelah ini diisi akan langsung pindah ke sini. Nah, walaupun otomatis Babu tetap akan saya jelaskan dari mana munculnya angka-angka ini. Saldo awal, saldo yang 70 juta toh, yang tadi sisanya saldo tahap 2 ini. SPTJM tahap 2 tidak ada penerimaan karena dananya masuk diterima di semester 1. Jadi dia hanya ada di saldo awal. Jadi kosong di sini penerimaan. Kenapa bisa kosong? Karena dananya masuk di semester 1. Nah, jadi tidak ada penerimaan sementara. Ini SPTJM untuk semester 2, tahap 2 Juli Agustus. Yang ada dana yang dikelola pada waktu itu adalah saldo dari 31 Juni. Nah, kemudian belanja modal, belanja barang jasa. Ini yang kita isi tadi di sini, realisasi Juli Agustus. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi saldo tahap 1, realisasinya tahap 2 April Juni hanya untuk mengklopkan data pada tahap 2 Juli Agustus tapi tidak muncul Ji. Cuma kalau kosong di sini Pak Bu pasti tidak klop Ji dengan semester yang lalu. Nah, sehingga belanja ada 65 juta, kemudian ada saldo 5 juta. Nah, belanja 65 total 65, saldo 5 juta. Saldonya di mana? Oh, di bank. Berarti dia masuk di sisa di bank. Nah, lanjut, SPTJM tahap 3, itu yang 5 juta menjadi saldo awal lagi, Pak. Penerimaan di tahap 3, contohnya 450 juta. Sehingga dana yang dikelola 445 juta. Nah, dirincikan lagi belanjanya. Oh, belanja habis. Berarti sisa dana tidak ada. SPTJM bisa dipahami? Atau ada mau ditanyakan sebelum pindah ke LRA? Bagaimana lanjut? Jadi di sini Pak ada beberapa sheet. Ini laporan data awal yang kita isi. Surat pernyataan. Jadi surat pernyataan nanti tinggal kita lengkapi nama sekolah dengan data kepala sekolah. Ingat pakai materai. Laporan realisasi reguler. Reguler di sini ada format dari tahap 1 cuma tidak di-print. Gunanya memunculkan tadi saldo pada tahap 1 yang pindah ditanjakan di tahap 2. Jadi ini contoh. Jadi format yang baru digunakan seperti ini Pak Di, yang sesuai Permendagri nomor 24, dia sudah terinci reguler, afirmasi, kinerja. Jadi yang tidak ada di afirmasi kinerjanya kosong. Bisa dipahami? Ini kan terisi sesuai dengan inputan awal tadi. Betul. Iya, sesuai dengan data awal di sini. Jadi tidak mengetik lagi di sini Pak. Nah, tidak mengetik Miki Bu, sisa dia tapi saja datanya kepala sekolah tak. Cuma tetap saya akan jelaskan dari mana muncul angka itu supaya tidak pusing Ki. Nah, saldo 10 juta ini di tahap 1 akan pindah menjadi di sini ada kolom saldo awal. Itu di tahap 2 April Juni. Ya. Jumlah anggaran kesalahan saya pribadi tahun semester yang lalu di sini total anggaran ternyata hanya anggaran pada tahap itu. Ini contohnya tahap 1 ada 250 juta. Nah, itu dipindahkan. Jadi ini kolom ini realisasi tahapan ini dipindahkan menjadi kolom realisasi tahapan sebelumnya. Berarti kan tahap 2. Berarti tahap sebelumnya tahap 1. Ya. Jumlah anggaran tidak dihitung di tahap 1, tahap 2, tapi hanya tahap yang dilaporkan tahap 2. Nah, realisasinya muncullah saldonya tahap 1, kemudian berapa dananya tahap 2. Berapa dananya tahap 2. Kemudian jumlah realisasi sampai dengan tahap ini. Jadi tidak ada nanti muncul di sini Budi kayak semester yang lalu, hanya paling bawah. Angka ini muncul dari berapa dana tahap ini dikurang dengan realisasi tahap ini. Ini yang dikurang. Berapa anggaran yang kita kelola? Tahap ini 10 juta ditambah 500 juta dikurang dengan realisasi tak. Lanjut ke tahap 2. Nah, ini yang kita print.
Yang kita kerja ini kan untuk data kelanjutan untuk tahap 2 karena terpotong di tahap 2, ada di semester 1, ada tahap di semester 2. Nah, ini format untuk tahap 2-nya. Nah, saldo yang muncul di LRA tahap 2 April Juni otomatis akan masuk menjadi saldo realisasi tahap ini. Nah, isinya realisasi tahapan sebelumnya yang ini adalah yang ini yang dipindahkan realisasi tahapan sebelumnya. Nah, ini yang masuk menjadi realisasi tahapan sebelumnya. Nah, kita rincikan nih belanja data berdasarkan data awal yang diisi di tahap 2 tadi. Oh, ada 25, 20, 20 juta belanja data. Coba kita cek. Nah, 25, 20 modal, aset tetap lainnya. Sehingga muncul dana yang kita kelola itu 70 juta sisata yang di 31 Juni Pak Buto, di 70 juta. Nah, kita kelola ternyata di belanja hanya 65 juta, masih ada saldo 50 juta. Karena dikurang 70 juta dikurang dengan 65. Saldo 5 juta ini yang nantinya akan masuk ke saldo LRA tahap 3 ini. Sama dengan tadi, realisasi tahapan sebelumnya diambil dari sini. Realisasi tahapan ini. Muncul saldo 5 juta. Jadi total dana yang dikelola adalah 445 juta. Jadi kita hanya mengisi di sini. LRA masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Astaga. Kenapa diam semua Mini? Oh, saya kira keluar sungku. Coba kita mau menjelaskan baru keluar yang tidak jelas. Oke, jelas. Lanjut. Tidak ada yang mau ditanyakan, jadi kita diam. Artinya penjelasan. Bagus nih penjelasannya Pak Anjas. Tidak seru bisa dimenjelaskan karena tidak ada pertanyaan, Kasina. Karena mantap nih Banja, sudah jelas. Karena mantap sekali nih Dinda, mantap sekali masyarakat. Terinci, sudah ada aplikasinya juga saya lihat. Mantap nih Pak Anjas. Bendahara itu hafal mati nih belanjanya Pak Bu. Cuma yang kasih pusing tahun-tahun sebelumnya di sini. Nih. Mantap sekali nih Banja. Ini baru salah. Ini yang kasih macore-core kata semester lalu. Kadang benar itu sudah paham sekali belanjanya, cuma di sini yang biasa keliru masalah pengisiannya. Jadi bisa dilanjut. Lanjut. Oke. Ini surat pernyataan untuk afirmasi dan kinerja. Nah, afirmasi. Ini ada belanja 60 juta. Belanjanya kita ubah. Nah, ini kita isi di sini. Nah, ini akan otomatis juga akan pindah di sini. Jadi tinggal kita isi di atas sekolata. Jadi afirmasi itu tidak ada tahap 1, tahap 2 karena dia hitungannya 1 tahun. Nah, jadi sisa penerimaan, kemudian berapa belanja barang jasa dan penghutang, tidak ada aset tetap lainnya dan kinerja. Nah, sama dengan ini, kenapa dia di sini 0? Karena tidak ada isinya ini, Pak. Tidak ada isinya ini formatnya. Kalau kita misalkan isi 1, 2, 1, nah, otomatis akan terisi juga. Begitupun dengan laporan realisasinya. Nah, ini format laporan realisasi untuk afirmasi kinerja. Jadi tolong perhatiannya untuk sekolah yang mendapatkan afirmasi kinerja, termasuk swasta yang dapat. LRA-nya seperti ini di tahap 3. Jadi LRA ini diprint 2 kali untuk dilampirkan di reguler tahap 3 dan dilampirkan di afirmasi atau kinerjanya. Jadi terinci berapa jumlah dana tahap reguler tahap 3, ditambah lagi afirmasi, kalau kinerja berarti di sini terisi. Realisasinya juga regulernya berapa, afirmasinya berapa. Tapi Pak Anjas bertanya tentang itu. Iya Pak.
Misalnya kan sekolah saya terima juga dana afirmasi nih. Iya. Untuk laporan realisasinya LRA-nya ini, apakah tidak sebaiknya untuk reguler kita ada LRA gabungan yang reguler dengan afirmasi. Tetapi kalau yang mau dilampirkan ke afirmasi, apakah tidak sebaiknya hanya afirmasi saja yang dimunculkan, tidak ada gabungan dengan reguler? Ini nih pertanyaan saya, karena kalau diafirmasikan hanya akan memunculkan laporan-laporan tentang afirmasi saja. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan kemarin. Ternyata tidak boleh Pak, karena ini gunanya format dibuat agar terekap satu kali. Jadi tidak bisa yang di situ hanya afirmasi saja. Andai kata tujuannya Permendagri nomor 24 seperti itu akan dipisah formatnya. Tapi itu karena 1 tahun di situ, walaupun akan dilampirkan di laporan realisasinya afirmasi atau tidaknya Pak. Oke, terima kasih Bang Jas. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Oh Pak Bu, ada pertanyaan? Lanjut, kalian paham semua nih. Lanjut. Selanjutnya, ini yang baru untuk kita semua, bahkan saya sendiri. Laporan rekapitulasi realisasi. Jeng jeng jeng. Nah, modelnya seperti ini. Kita harus rinci, Pak. Ini penjelasan pengisiannya ada di sini. Tata caranya, apa yang diisikan di setiap titik-titik ini. Ini mengenai realisasi laporan rekapitulasi penggunaan 2 di sini tahap 2 Juli Agustus sama diisi di sini komponen penggunaan dana dan program yang 8 standar kayaknya ini diisi di sini dia masuk di program mana seperti itu Pak Bu dan seterusnya ini kita yang tahu belanjata. Ada yang mau ditanyakan dari format ini? Bapak Ibu. Berarti ini yang 12 poin di juknis kayaknya ya Pak Anjas ya? Ya, betul. Oke. Ini formatnya per tahap. Iya. Ini format yang ini per tahap. Iya, per tahap ini. Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran. Ya, Panjas, jadi makasih. untuk tahap 2 berarti yang dimasukkan itu hanya Juli Agustus ya? Betul, Juli Agustus. Karena baru kan di sini. Sampai Juni sudah nih dilaporkan di. Iya, betul. Jadi di Juli Agustus. Dilaporkan itu Juli Agustus. Oke. Nah, jadi di sini tambahkan di sini. Tahap 3 tetap dibuat seperti ini, Di. Iya. Tahap 2. Juli sampai dengan Agustus. Juli Agustus. Betul. Agustus. Kemudian tahap 3. Nah, terima kasih nanti Juli Agustus. Nah, tahap 3 pun seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan, Pak Bu? Yang afirmasi gabung di situ nanti, Pak Anjas? Buat sendiri? Saya buat sendiri dengan format yang sama, Pak. Oke. Jadi ini masuk nanti di setiap jilid tahap itu kalau afirmasi buat Q3 toh?
Dibuat lagi satu perusahaan afirmasi dan kinerja. Bagaimana? Bisa pindah ke rekon? Berita acara rekonsiliasi? Lanjut. Sudah tampil BA rekonnya? Tampil Pak Anjas. Belum. Panjas. Panjang. Belum. Tunggu. Ya. Belum tampil, Pak. Iya, tunggu Bu. Sabar. Kita kasih HP cuma jatuh tidak apa tuh kalau Agak lo. Barata Birma. tidak ji biasa anak. Tunggu terpause. Oke. Tidak tahu mi tampil kan. Belum tampil di? Mm-mm. Tunggu terpause Bu, tunggu. Rekon. Apa dicoret-coret sih? Ya. Tampil Mi? Ya. Nah, ini berita acara rekon. Nah, sudah kasih perjelas Mi di sini. Saldo rekening bank per 1 Juli. Saldo kas tunai per 1 Juli. Jadi memang semua laporan yang kita laporkan itu hitungan 1 Juli. Walaupun tahap 2 dimulai dari April. Contohnya saldo 10 juta. Kas tunai 1 juta. Nah, jadi ada saldo dana bos untuk semester 2 per 1 Juli ada 11 juta. Nah, mutasi penambahan semester 2. Jadi yang dimasukkan di sini hanya mutasi penambahan untuk bos tahap 3 dan afirmasi dan kinerja bagi sekolah yang dapat afirmasi kinerja. Jadi tidak masuk lagi di tahap penerimaan tahap 2 karena dia sudah masuk di BA semester 1 kemarin. Jadi sisa saldonya saja yang masuk di sini. Untuk penambahan tadi, kemudian pengurangan sama, jadi satu bahasa semua ini format. Cuma saya belum sempat otomatiskan ini masuk ke yang format tadi. Bos reguler berapa untuk semester 1 berarti total belanja semester 2 ini yaitu sisa dana saldo dari tahap 1 Juli ditambah dengan dana tahap 3. Jadi di sini masuk reguler afirmasi kinerja yang 2019 kalau masih ada kan afirmasi kinerja 2019 itu nyebrang. Kalau habis di semester 1 berarti sudah aman 0. Kalau masih ada kita kasih masuk di sini. Kemudian di sini afirmasi kinerja 2020. Masuk lagi di belanja pratama modal, begitu juga dan aset tetap lainnya. Nah, penyetoran pajak jasa tabungan, penyetoran jasa silpa giro. Yang ada penyetorannya yang baru-baru ini silakan kasih masuk di sini. Nah, jadi akan tertotal nanti jumlah mutasi pengurangannya. Saldo rekening bank 31 Desember. Nah, jadi berapa saldo pada saat berhenti Miki belanja? Nah, per 31 Desember. Dengan saldo kas tunai, jadi berapa
saldo, di rekening bank berapa, di kas tunai berapa. Tanda tangan, kepala sekolah, nomor HP, bendahara. Serasa ini sudah dijelaskan juga sama Bu Lestari kemarin mengenai pengisiannya. Yang berubah hanya ini, ada saldo di bulan tanggal 1 Juli. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sedikit Pak Anjas, boleh bertanya deh? Iya, boleh. Ini kan ini kan saldo dana BOS semester 2. Ini kan untuk semester 2 di berarti yang dimasukkan di sini termasuk Juli, Agustus dan tahap 3, gitu. Enggak, saldo ini Bu, saldo per 1 Juli. Tidak, maksud saya begini, maksud saya ini berita acara rekonsiliasi. Berarti ini hanya saldo saja yang dimasukkan. Ini kan judulnya di atas saldo dan rekonsiliasi. Apakah enggak dimasukkan lagi penerimaan di tahap 3? Oh, masuk Bu, masuk. Dia di sini. Nah, ini kan itu kan ada kita bilang silpa di bawah. Pertanyaannya kan yang kemarin itu yang semester 1 sudah dimasukkan silpanya. Apakah di sini dimunculkan lagi atau tidak perlu? Tidak perlu, karena sudah dia masuk di BA semester 1. Iya, kan dia masuk di BA semester 1. Betul. Kan, jadi saya itu kan silpaku 0, tidak ada Mi. Aman Mi, berarti tidak perlu ada saya masukkan lagi di semester 2. Mi? Betul, iya. Jadi ini yang dibuat ini adalah intinya semester 2, berarti dari Juli sampai Desember. Iya, betul. Nah, yang ada penyetoran silpa 2019 yang baru-baru ini, kasih masuk di situ karena baru kita kembalikan. Jadi dia masuk di BA semester 2. Yang mengembalikan itu di belakangnya. Yang sudah diinput kemarin di berita acara rekon yang dikumpul sama Bu Lestari, waktu datang Bu Lestari, itu tidak perlu diinput lagi di sini. Oke. Cocok nih. Berarti saya karena sudah mengembalikan kemarin tidak perlu, kecuali teman yang baru mengembalikan. Itu berarti. Okay. Betul Bu. Kecuali jangki BHT kembalikan 2 kali Bu. Tunggu pengembalian selanjutnya. Anjas keluar dari Excel. Iya, keluar Bu. Sesi tanya jawab. Masih ada yang ingin ditanyakan dari pengisian di atas? Anjas sedikit. Ada Anjas dimunculkan dulu. Anjas. Iya Pak. Informasi kemarin Ibu Lestari yang sudah 0 saldo banyak rekening tabungan ditutup. Betul. Ya, itu juga. Jadi semua sekolah wajib menihilkan atau menutup rekening tabungan kecuali sekolah yang dananya tahap 3 masih masuk di rekening tabungan. Sekolah yang tahap 3-nya sudah menggunakan tabungan rekening giro agar menutup rekening tabungannya. Jangan sampai lagi tidak ditutup-tutup, ada lagi bunga-bunga bank di situ, itu lagi jadi silpa, pengembalian lagi tahun depan, muncul terus nama atas sampai akhir tahun. Usul Panjas, kenapa bisa ditutup? Bagaimana dengan yang ada dana masuk di situ juga? Pengecualian juga itu Pak, pengecualian. Maksudnya ya memang sekolah tidak menggunakan rekening tabungannya. Tidak terima jidak, kemudian dana mosnya sudah menggunakan rekening giro, tutup mungkin saja. Tapi kalau masih difungsikan untuk kepentingan lain selain dana bos, kayak contohnya DAG itu tidak apa-apa. Ini masalah buku. Pak Jamir ada di sini Pak Jamir. Halo Pak Jamir monitor Puang. Panjas. Iya Bu. Saya mau tanya dulu nih. Saya sudah lihat kemarin. Saya lihat. Putus-putus suara Bu. Halo. Halo iya. Cek itu buku tabunganku kan sekarang sudah rekening giro. Iya. Suara. Kecil suara Bu. Betul.
di buku tadi satu. Ada apa jasa giro? Iya. Saya konfirmasi dulu ke Bu Lestari untuk sekolah yang ada jasa gironya di rekening tabungan Budi, apakah dikembalikan ini baru tutup atau tunggu informasi? Ada jasa giro di rekening giro, tapi itu jasanya bukan jasanya bos. Berarti tidak termasuk itu Pak Lentong urusannya. Nah, tapi satu rekening kapan pasti muncul? Saya bukan daftar, saya kan jasanya giro dan ada bos. Saya konsultasi dulu Bu Lestari Bu, apakah untuk sekolah yang punya saldo di rekening tabungan berupa jasa tabungan, jasa giro, apakah dikembalikan baru tutup atau tahan dulu tunggu surat resminya dinas mengenai pengguna jasa gironya? Kalau tidak bertambah itu jasa giro situ itu sampai sudah lebih lagi 1 juta. Oh iya siap ya Bu, tunggu informasi Bu. Nanti 1-2 hari ini saya komunikasi. Oh iya kebetulan karena apa namanya? Akan dilaksanakan dari pihak MKKS SMK akan melaksanakan BIMTEK Bendahara berdasarkan koordinasinya kemarin dengan Caban Dinas dan rekomendasi inspektorat yang memeriksa kemarin di Bone. Jadi MKKS SMK Bone berencana melaksanakan BIMTEK Bendahara yang dihadirkan adalah inspektorat mengenai bagaimana pelaporan untuk meminimalisir temuan-temuan inspektorat. Nah, di situ juga hadir Bu Lestari. Jadi segala informasi menyusul surat resminya. Saya juga masih menunggu dari Ketua MKKS SMK Bone mengenai surat resminya. SMA bisa ikut di situ Pak. Ibu Lestari juga datang sebagai pemateri. Di situ hal-hal yang kurang jelas kemarin waktu datang Bu Lestari bisa ditanyakan di situ. Bagus sekali ini dia sangat diapresiasi. Iya Puang. Tanggal 26 rencana itu Dik. Ya, rencananya tanggal 26, 27 hari Sabtu Minggu ini. Kalau datang Ibu Lestari nanti Sabtu Minggu, nanti saya bici-bici juga bilang Kak Bu kan kebetulan ada BIMTEK. Kalau bisa diundur lagi tanggal 4 pelaporanku toh, karena BIMTEK Bendahara. Nah, yang penting banyak ikut supaya ada alasan ke banyak bendahara aku ikut jadi terlambat pelaporannya. Dulu bendahara. Iya Bu iya. Nah cuma kenapa bisa tetap harus terlaksana 26-27 dari pihak MKKS SMK karena duluan mereka komunikasi dengan inspektorat dan Bu Lestari. Nah itu 2 pemateri kita yang dicari jadwalnya bersamaan kosong. Nah, setelah komunikasi diurus Pak Jamir, MKKS SMK urus ke provinsi mengenai izin pelaksanaannya, keluarlah izinnya, keluarlah tanggalnya, baru ada informasi mengenai pelaporan ini terakhir 31 Desember. Tapi saya pribadi justru bagus karena pelaporan yang sudah selesai bisa saya rekap, kasih Bu Lestari langsung, dikoreksi langsung, tidak perlu menunggu berminggu-minggu dikoreksi di provinsi. Yang kedua, kalau ada yang tidak jelas, bisa langsung ditanyakan di BIMTEK itu. Sinjai boleh kamu, Pak Jas? Sinjai, saya konfirmasi dulu Pak sama pelaksananya. Kebetulan bukan Caban Dinas, MKKS SMK. Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin mungkin... Nggak ada rencana gabung. Kalau saya komunikasi dengan tim pelaksana, nggak ada rencana gabung dengan Sinjai karena terlalu banyak peserta. Ya, itu mungkin juga bahan pertimbangan Pak, mengenai kita juga sementara di posisi situasi pandemi, sehingga kalau untuk menggabungkan Bone Sinjai itu sepertinya bisa jadi memunculkan teguran dari pemerintah daerah. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan MKKS SMA dan SMK Sinjai, Pak Muhyiddin Puang. Kalau bisa dilaksanakan juga kegiatan serupa, bisa di sekitar minggu kedua ketiga Januari supaya tidak terlalu mepet. Lepas-lepas Mi juga bendahara selesai, bisa juga diundang kembali pemeriksa mau kembali Puang yang inspektorat kemarin. Nah, itu diundang, bersurat ke provinsi, memohon izin pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita bersurat ke Inspektorat Permohonan Narasumber di provinsi juga, Ibu Lestari. Bisa juga diundang dari pajak mengenai perpajakan. Diadakan juga BIMTEK serupa di Sinjai.
Seperti itu, Puang. Harapan kami, Puang, cabang dinas, Puang. Iya, siap. Makasih, Puang. Wah. Ya, Pak Muhyiddin masih mau tambah 4 tahun katanya, Puang. Masa bakti tak, Puang? Masih muda. Masih muda itu ya. Nah, Pak Adita si umru, Kak, Puang. Iya. Siap. Ya, Pak Ali Musa ada di room, Pak Ali. Oh, mungkin belum sempat bergabung Pak Ali Musa. Jadi bisa itu, Puang, dikomunikasikan dengan Pak Ali Musa, MKK SMA, supaya bisa ada penyegaran bendahara. Karena memang tahun ini juknis baru, dana beralih ke pusat, ada Arkas, Webos, dan sementara tidak ada BIMTEK kepada bendahara. Nah, tidak sedikit bendahara ini betul-betul tugas tambahan, tidak ada dasar akuntansinya, disuruh jadi bendahara kok dong. Jadi bisa ada kegiatan serupa, Puang, di Sinjai juga. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan nikmati snack ala kadarnya di rumah masing-masing, Pak. Iya, ikut. Iya. Panjase. Saya setia jika sama Lestari, kan yang Lestari pengelola bos di provinsi itu, jadi Lestari terus minum. Mengenai format tadi, Bu, 12 item itu masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya nyaman. Nah, SPTJM versi baru kan sudah. LRA juga sudah. Pemanfaatan sudah. Laporan, rekapitulasi yang terakhir tadi sudah. KIP B, KIP E sudah. Jadi tambahkan KIP BKUD, Pak. Bu, sama buku pembantu pajakta. SP2B juga sudah tadi. Berita acara stok persediaan sudah. Berita acara rekon semester 2 sudah. Rekening koran Januari sampai Desember. BKUD itu dengan pajak agak lama dikerjakan di. Iya, Bu. BKUD dengan pembayaran pajak agak lama dikerjakan. Pak, BKU-nya ini Juli untuk tahap 2, Juli September saja, Pak Di. Betul, iya. BKU Juli September saja. Halo, Panja. Iya. Kecil suara tak Halo, mudah. Panja. Jadi nanti tuh jilidnya, tadi kan Juli Agustus, terus tahap 3, jadi maksudnya dijilid sama-sama itu, Di? 1 jilid Juli Agustus tahap 2, 1 jilid juga jilid Agustus tahap 3. Kita rangkap nih. Jadi kalau satu sekolah itu yang tidak terima afirmasi kinerja minimal 6 rangkap. 3 rangkap tahap 2 Juli Agustus, 3 rangkap juga tahap 3. 2 kita simpan arsip di sekolah. 2 ke saya. Iya. Jadi jangan gabung jilidnya tahap 2 Juli Agustus dengan tahap 3 tahap 2 dan tahap 3 jilidnya. Iya, jangan digabung. Oh iya. Jadi untuk sekolah yang mau gabung di BIMTEK-nya SMK, itu rekening koran. Kenapa rekening koran, Bu? Tetap Panjas, tapi kita cara rekonsiliasinya dipisah, Pak Di. Betul. Tidak dikasih masuk di jilid. Oh, berita acara rekonsiliasi di luar jilid, betul. Terima kasih, Bu, diingatkan. Berita acara rekonsiliasi dengan SP2B. Masih ada ditanyakan, Pak, Bu? Ya, untuk kegiatannya SMK itu, BIMTEK, SMA silakan gabung. Pak Haji Amir sudah buat linknya, yang sudah mendaftar. Terima kasih. Yang belum silahkan, kesempatan kita silaturahmi sama-sama. Iya, Bu. Iya. Putus-putus suara Mudar. Halo? Halo, Panjas. Iya. Halo. Iya. Mau beda Halo, pada Panjas. Iya. Itu tadi yang rekening koran. Iya, kasih nama. Jadi itu rekening koran tadi 1 lembar mulai Januari sampai Desember.
Betul. Halo. Iya. Halo, Panjas. Iya, halo. Ya, bisa satu lembar tadi itu Januari sampai Desember. Betul, iya. Masing-masing dilampirkan semua jilid. Masing-masing rekening koran dilampirkan di semua jilid, Bu. Begini maksudnya itu Bu Darna, Dinda. Dia maksudnya apakah rekening koran itu satu lembar terterami semua dari Januari sampai Desember. Sementara kalau begitu enggak bisa karena ada dua rekening. Ada dua rekening, tahap 1 dan tahap 2 itu otomatis beda kertas, Ki. Oh, enggak apa-apa. Biar berapa kertas, Bu, yang jelas terisinya di situ Januari sampai Desember. Iya. Desember ya, begitu. Tidak dipermasalahkan di kertasnya, bulannya yang jelas ada di situ. Dari Januari 12 lembar. Tidak bisa karena memang di BPD juga cuman bisa memberikan kita transaksi 3 bulan terakhir. Iya. Begitu juga sekali. Ya jadi tidak apa-apa, mungkin banyak kertasnya, yang penting data yang diminta ada semua. Betul, tidak apa-apa. Tidak. Biar mau bikin skripsi, Bu, yang penting lengkap itu 12 item itu. Betul. Tak masalah berapa banyak lembarnya. Yang jelas terpenuhi semua itemnya. Nah, terekap dari Januari sampai Desember. Oke. Yang Budi, saya ingatkan lagi Darna, yang kenapa belum cinta? Yang belum daftar BIMTEK Ki, Bu, kalau mau kumpul-kumpul Ki. Anda tahu saya sudah jaringan, padahal bagus sih dengar, cuma awe budak leceh ni dolo di kota ke sini apa dia menggelo jaring ata ke sini. Jadi setengah agak dipotong. Ada danda juga masuk di sini. Minta maaf Kak Puan. Iya, dengar di Panjas tapi kalau orang tidak diterima. Iya, Puan, siapa Puan? Ada. Ingatkan ini yang ikut itu kepala sekolah, bendahara dan paling tidak ikut pengelola aset. Iya Puan, siapa yang ikut? Iya, tunggu Pak. Dan pengelola aset. Oh ya, jadi minimal yang ikut itu, yang kalau bisa Pak Bu, yang ikut BIMTEK itu kepala sekolah, bendahara, dan pengelola aset di sekolah. Kenapa penting? Tunggu Pak Yubabdi. Kenapa penting kepala sekolah? Kamu mau tandre pada sengan na bendahara. Kalau itu pemahaman ke sekolah itu na 77. Betul. Iya. Jadi penting kepala sekolah juga paham mengenai administrasi itu sehingga tidak ada diskomunikasi. Jadi bilang mentara tidak bisa begini Puang, bilang cocok tidak bisa. Makanya BIMTEK kemarin dijelaskan kita tidak bisa. Jadi tidak mungkin mengotot ke sekolah bisa seperti itu. Jadi tetap penting kepala sekolah juga ikut di BIMTEK kali ini. Pelaksanaannya sederhana, yang jelas itu ilmunya. Kapan lagi kita bisa hadirkan bersamaan inspektorat dan bestari dalam satu waktu sehingga ada penyegaran, karena kebetulan tahun ini tidak ada penyegaran. Untung ada di akhir tahun dari KKSSMK buat. Jadi kalau bisa Pak Jamir, saya harap surat resminya cepat menyusul. Nanti linknya kami bagikan kembali ke sekolah yang belum daftar. Terima kasih. Iya. Ya, Sinjai, semangat Sinjai. Semoga bisa juga menyusul BIMTEK-nya, Puang. Masih bisa ditambah 4 tahun, Pak Muhyiddin. Semoga. Insyaallah, Kak. Iya, Bu. Masih ada mau ditanyakan? Jadi tidak ada nanti Mudi, tidak ada nanti asistensi nanti tidak ada core-core. Jadi bagus semua laporan supaya cepat juga dikumpul. Ya, kalau misalkan pada saat pengerjaan laporan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya. Kalau kita WA tidak saya balas atau tenggelam chat tabu, silakan telepon. Nanti kita komunikasi selanjutnya. Kemudian yang sudah selesai bisa juga dikumpul pada saat BIMTEK. Yang belum selesai pada saat BIMTEK ada mau ditanyakan bisa langsung ke sumbernya, boleh Lestari.
Nah, jadi mungkin sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.